Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Aan. Hari ini kita akan kembali belajar pada tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema ketiga, pekerjaan orang tuaku pada pembelajaran yang pertama. Baik anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang pekerjaan di sekitar kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pekerjaan orang tuaku. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, coba Pak Guru ingin tanya terlebih dahulu. Ada tidak di sekitar kalian yang menjadi seorang pengrajin kayu? Ya, pengrajin kayu itu memanfaatkan bahan utama yang berupa kayu. Kayu berasal dari mana? Iya, pintar. Kayu berasal dari hutan. Nah, untuk itu setelah ini kita akan banyak mempelajari tentang bagaimana seorang pengrajin kayu itu memanfaatkan kayu dan bagaimana juga tentang pemanfaatan kayu apabila tidak terkontrol. Oke? Kita lanjut langsung ke materinya. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, gambar apa yang Pak Guru tampilkan sekarang? Ya, ini adalah merupakan gambar seorang pengrajin kayu. Apa hasilnya itu ya? Hasilnya banyak sekali. Ada kursi, ada lemari, ada meja juga, kemudian ada tempat tidur juga, dan masih banyak yang lainnya. Bagaimana prosesnya pemanfaatannya? Iya, banyak sekali proses yang dilalui oleh kayu sehingga menjadi bahan yang seperti kalian dapat lihat di tampilan saat ini. Nah, ternyata teman kita juga ada yang mempunyai orang tua yang mempunyai pekerjaan seperti gambar ini. Siapa ya? Benny. Benny orang tuanya bekerja sebagai seorang tukang kayu. Oke, perhatikan teks berikut ini. Nih, ya, kalian baca terlebih dahulu. Apa saja kira-kira dari teks ini? Apa hasil yang dibuat dari pekerjaan orang tua Benny? Bagaimana prosesnya? Ya, kalian jawab itu nanti pada LKPD yang sudah Pak Guru siapkan. Nah, jangan lupa jawab pertanyaan tentang teks bacaan tukang kayu di LKPD yang Pak Guru sudah share di Google Classroom. Dan kemudian kalian buatlah tulisan tentang seorang pengrajin di sekitarmu dalam teks tersebut. Dalam teks tersebut berisi hasil dari pekerjaannya apa, proses pengolahannya bagaimana, dan bahan baku yang digunakan itu apa. Oke, bisa? Oke. Nah, tadi Pak Guru sudah membahas tentang bagaimana hasil dari olahan seorang pengrajin kayu. Nah, bagaimana sih prosesnya sebelum menjadi benda-benda yang dihasilkan oleh tukang kayu? Begini prosesnya. Perhatikan. Ini adalah proses pemanfaatan kayu dari pertama sampai menjadi barang yang sudah jadi. Apa saja kira-kira ya? Ini dia. Yang pertama, kayu akan ditebang. Penebangan ini dilakukan tentu saja oleh orang-orang yang sudah profesional. Kemudian dari hasil tebangan itu akan diangkut oleh jasa pengangkut untuk diserahkan kepada para pengrajin kayu, dijual kepada para pengrajin kayu. Dari para pengrajin kayu ini kemudian dibentuk menjadi bahan-bahan yang menjadi barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat seperti kursi, meja, terus ada juga lemari, ada juga tempat tidur dan sebagainya. Nah, dari pengrajin ini kemudian akan ditampilkan di toko-toko, dipajang di toko-toko, dijual oleh kepada penjual
alat-alat rumah tangga. Nah, di situ kemudian terjadilah transaksi jual beli antara pengrajin kayu dengan penjual alat-alat rumah tangga itu tadi. Kemudian oleh pedagang tadi ini akan dijual kembali kepada konsumen. Baik. Nah, anak-anak perhatikan dari tampilan tersebut. Coba kalian perhatikan. Dari gambar ini, kira-kira profesi apa saja yang terlibat? Ya, dari gambar ini profesi apa saja yang terlibat? Nanti terkait gambar ini akan ada tugas dari Pak Guru di LKPD. Kalian kerjakan dengan baik ya. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, kayu merupakan salah satu sumber daya alam yang berasal dari hutan. Walaupun merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, penggunaan kayu ini juga harus secara bijaksana. Kenapa kalau tidak secara bijaksana? Ini yang akan terjadi. Oke, ini adalah contoh keadaan hutan di Kalimantan. Dari gambar ini menunjukkan bagian yang berwarna hijau pada peta Kalimantan ini berupa hutan, dan bagian yang berwarna putih dari peta Kalimantan ini merupakan daerah-daerah hutan yang sudah gundul. Kalian perhatikan dari tahun ke tahun, bagaimana perubahannya. Perhatikan pada tahun 1950, hampir seluruh bagian dari Pulau Kalimantan ini merupakan hutan. Tapi apa yang terjadi pada tahun 2020? Ya, kalian analisa sendiri. Kemudian nanti kalian jabarkan dari masing-masing gambar itu pada LKPD yang sudah Pak Guru siapkan. Oke. Bagaimana menurut kalian keadaan hutan di Kalimantan tadi? Ataukah tambah baik dalam setiap tahunnya atau tambah buruk? Kalian buat tulisan kalian dalam bentuk seperti ini, nanti sudah Pak Guru siapkan dalam LKPD untuk menjelaskan bagaimana keadaan hutan di Kalimantan dari tahun ke tahun. Dari 1950 bagaimana, 1985 bagaimana, pada tahun 2020 juga bagaimana. Nah, itu adalah keadaan hutan di Kalimantan. Nah, setelah kalian mengerjakan ini, kalian akan dituntun untuk membuat sebuah prediksi. Prediksi apa? Prediksi tentang keadaan hutan di Kalimantan pada 10 tahun ke depan. Kira-kira seperti apa? Oke, perhatikan gambarnya. Di sini ada sketsa Pulau Kalimantan. Kalian nanti warnai, kalian buat sketsanya, kemudian kalian warnai dengan warna hijau sebagai tanda kalau itu merupakan hutan, daerah yang masih berupa hutan, dan putih merupakan daerah yang sudah gundul. Nah, kemudian kalian upload foto yang dari gambar yang sudah kalian buat pada Google Classroom, pada LKPD-nya. Oke? Oke. Hutan yang digunakan secara tidak beraturan itu dapat menyebabkan banyak permasalahan bagi manusia. Apa saja sih akibatnya? Perhatikan gambar berikut. Apa saja ya? Oke. Ini adalah akibat kerusakan hutan. Yang pertama, terjadi tanah longsor. Kenapa terjadi tanah longsor? Pepohonan yang ada, yang tumbuh di sekitar kita, itu merupakan salah satu alat sebagai pencengkram tanah agar tanah itu tidak mudah bergerak. Pada saat hutan ini tidak ada, hilang, otomatis tanah ini tidak ada yang menjaganya, sehingga dia akan mudah bergerak. Sehingga setelah terjadi hujan yang sangat deras, tanah ini akan bergerak dan terjadilah tanah longsor. Yang kedua, ini apa? Erosi atau pengikisan tanah. Karena ketidakadaannya akar-akar pepohonan yang ada di sekitar bandaran kali, di sekitar sungai,
ini akan menyebabkan mudahnya terkena erosi. Yang ketiga, apa ini? Banjir. Iya. Pepohonan ternyata sangat bermanfaat bagi peresapan air hujan ke dalam tanah. Pada saat air hujan ini tidak diresapkan, dia akan mengalir ke daerah yang lebih rendah dan terkumpul di daerah yang lebih rendah. Pada saat terkumpul, apa yang kira-kira yang terjadi? Banjir. Banjir ini akan terjadi secara luas. Dan di Indonesia sekarang banyak sekali yang mengalami banjir. Bahkan di Kalimantan, yang notabene-nya merupakan daerah yang banyak sekali tanaman di sana, karena kegunduhan hutan sekarang, di sana pun terjadi banjir. Ada efek lainnya tidak? Ada. Apalagi? Ini dia. Banyak hewan-hewan langka yang terancam punah. Contohnya yang ada di Kalimantan. Kenapa? Hutan secara alami merupakan tempat hidup bagi hewan-hewan tersebut. Pada saat mereka tidak punya tempat hidup, apa yang akan terjadi? Ya, dia akan mati karena kelangkaan makanannya. Masih banyak lagi akibat kerusakan hutan ini. Contohnya, meningkatnya kadar karbon dioksida di udara, kemudian terjadinya kekeringan di banyak daerah. Oke. Nah, agar ini tidak semakin parah, bagaimana caranya? Kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kalian bisa melakukan searching atau mencari di Google tentang bagaimana cara untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan ini, atau kalian bisa melakukan wawancara kepada orang yang lebih tua. Oke? Ya. Nanti hasil dari penelitian ini kalian buat dalam sebuah laporan. Nanti laporannya Pak Guru siapkan dalam bentuk Google Form juga. Nanti Pak Guru unggah ke Google Classroom. Oke, siap? Oke. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Tadi kita sudah banyak membahas sekali tentang bagaimana pemanfaatan kayu, kemudian ada juga tentang pekerjaan-pekerjaan yang terlibat, kemudian bagaimana kerusakan hutan yang terjadi apabila pemanfaatan kayu ini tidak terkontrol. Oke? Dari Pak An untuk hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.